bagaimana kondisi siswa atau anak ketika belajar PJOK? Baik, kondisi siswa ketika pembelajaran PJOK atau Pencaskes itu ya memang terkadang agak susah ya, yang namanya anak SD gitu tuh, apalagi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu memang agak susah gitu ketika disuruh contoh, suruh senam terus dan permainan ataupun itu yang terkait pembelajaran PJOK ya ada saja gitu tuh, kadang susah diatur. Kalau misalkan kelasnya kelas 5 itu memang agak agak tidak susah juga gitu, enggak seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu memang ya agak susah juga, baris senam gitu. Yang kedua, apakah si anak senang ketika mempelajari pelajaran PJOK apa tidak? Ya kelihatannya sih seneng ya, yang namanya anak SD kan masih suka bermain gitu. Ketika disuruh senam, suruh berbaris di lapangan itu kelihatannya si anak itu ya memang merasa senang gitu. Kebanyakan ya. Pertanyaan yang ketiga, permasalahan apa yang Bapak alami ketika mengajarkan PJOK? Permasalahan ketika mengajar PJOK itu ya terkendala di sekolah ini ya memang dari sarana prasarana ya, contoh dari bola, terus dari lapangan kurang memadai ya, karena kan ya siswa di sini memang cukup banyak gitu tuh, dan kondisi lapangan juga tidak mencukupi gitu tuh lahannya. Dialami Bapak ketika mengajarkan PJOK? Kendalanya itu ya tadi ya, pertama dari siswa itu ya memang agak susah, namanya anak SD ya, ketika diatur suruh berbaris, suruh kumpul di lapangan itu susah. Terus yang kedua kendalanya ya tadi itu lapangannya tidak memadai, kurang mencukupi lah dari segi tempat lapangan, dan dari jumlah siswa juga lumayan banyak gitu tuh. Terus yang ketiga tadi itu sarana prasarana, dari bola kurang. Contohnya ketika anak disuruh main bola, kadang bolanya itu kadang nggak ada gitu tuh, hilang entah kemana, ada yang nyuri. Yang terakhir ya Pak, Ya. Ketika ada anak yang susah diatur pas pelajaran PJOK, contohnya yang bandel atau yang punya kelainan lain lah, itu bagaimana cara Bapak menangani anak tersebut? Kalau misalkan ada siswa yang susah diatur ketika sedang pembelajaran PJOK, ya terutama kita harus tahu dulu karakter si anak tersebut gitu. Dan kita juga harus bisa merayu gimana caranya si anak tersebut bisa nurut dan mau kita atur gitu tuh. Contohnya ya kita dikasih bola gitu tuh, suruh main. Nah, apalagi yang cowok ya, ketika dikasih bola itu ya pada semangat gitu, pada giat. Terus yang kedua, contohnya perempuan kan suka permen gitu tuh, kita kasih permen biar lebih biar nggak susah gitu diaturnya, dan mau mengikuti pelajaran PJOK gitu. Pasti ya banyak terkendala sih yang namanya kalangan anak SD ya, masih kelas 1 apalagi kelas 2, kelas 3 gitu tuh, masih susah diatur. Dan itu mah kembali ke kitanya gitu tuh, ketika mau supaya anak enggak susah gitu tuh diaturnya. Berarti di sini Bapak menggunakan cara yang emang identik ke anak kecil ya, nggak kayak kasih hukuman atau suruh muter-muter dulu biar karena nurut. kita juga saya juga ngelihat dulu gitu tuh, anak tersebut ya masih anak SD namanya juga. Kalau misalkan saya kasih hukuman ya kasihan juga gitu tuh. Beda sama SMP, SMA gitu ya, ini kan masih SD gitu tuh, anak masih butuh bimbingan, butuh supaya jangan maksudnya jangan terlalu
kasih hukuman gitu. Kita diajak dengan cara kita sendiri gitu. Contohnya ya tadi itu. Oke, baik. Dari sekian banyak pertanyaan tadi dari 1 sampai 4 kan sama teman saya, dan ini saya melanjutkan. Dan mungkin cukup pertanyaannya segitu, dan jawabannya juga udah cukup puas gitu, udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan sebelumnya juga makasih kepada Bapak Dayat yang sudah mau gitu meluangkan waktunya buat kami ngisi tugas dari dosen kami. Mungkin hanya itu ya Pak. Terima kasih.